bosku, selamat datang kembali di episode kali ini. Terasa sangat relevan dengan kita semua yang hidup di era serba digital. Saya Tiara Hanas dan di samping saya sudah hadir Saya Mirna Beukulu, seorang narasumber buku dan pengamat keamanan siber. Apa kabar hari ini? kabar saya baik. Mirna sangat senang bisa kembali menyapa sobat bedah buku sekalian. Apalagi topik yang kali ini kita bahas ini sangat penting. Hari ini kita akan membahas sebuah modul panduan yang sangat krusial, yaitu buku berjudul Waspada Kejahatan atau Phishing Attack. Ini adalah karya kolaboratif dari para ahli termasuk Devi Rahmawati dan tim. Jadi, buku ini bukan sekedar bacaan ringan, tapi modul panduan yang bertujuan membantu masyarakat memahami dan melindungi diri dari penipuan phishing di dunia digital. Mirna, kenapa sih buku setebal 94 halaman ini menarik untuk kita ulas, mengingat banyak informasi siber yang sudah ada di internet? Oke, mari kita bedah isinya. Secara umum, buku ini terbagi menjadi 4 bagian utama, ya? Tepat sekali. Ada 4 fokus utama. Yang pertama konsep phishing, yang kedua cara kerja, yang ketiga teknik serangan dan dampak, dan yang keempat itu pencegahan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kajian phishing sebagai kejahatan digital. Apa ringkasan dari bab awal ini? Nah, ini dia poinnya. Buku ini menarik karena memberikan informasi secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, macam-macam, serta contoh-contoh kejahatan phishing. Selain itu, data-data yang disajikan cukup terkini, juga dengan secara eksplisit, membahas konteks Indonesia, yang mana kasus phishing di Indonesia itu termaksud tinggi secara global. Jadi, ini adalah panduan yang sangat dekat dengan personal buat kita. Bagian awal ini menjelaskan bahwa phishing itu asalnya dari kata fishing, alias memancing, tapi yang dipancing bukan ikan, melainkan informasi berharga seperti kata sandi, data kartu kredit, atau identitas. Buku ini menjelaskan bahwa phishing adalah bentuk kejahatan siber yang paling umum, yang pelakunya sering menyamar sebagai lembaga resmi, seperti bank, untuk meniru korbannya. Lalu, bagian kedua membahas cara kerja phishing. Bagaimana para penjahat siber ini beraksi? Oke. Modul ini mengungkapkan bahwa salah satu kerja efektif yang masih dipakai adalah dengan memanfaatkan ketakutan korban. Misalnya, korban dikirimkan email yang mengklaim rekeningnya terancam dan harus segera diperbaiki dengan mengklik tautan palsu. Selain itu, mereka juga memanfaatkan ketersediaan data curian di luar sana untuk menargetkan kita. Mereka juga menggunakan teknik manipulasi sosial. Menarik. Kemudian masuk ke bagian ketiga tentang gambaran umum teknik dan metode serangan phishing. Ada berbagai macam, ya. Misalnya phishing atau smishing. Betul. Buku ini menjabarkan beberapa teknik serangan, yang mana ini penting untuk kita tahu. Ada spear phishing yang targetnya spesifik. Lalu ada phishing atau voice phishing yang menggunakan panggilan telepon untuk menipu, dan smishing yang menggunakan pesan teknik seperti SMS. Intinya, para phisher ini beradaptasi di semua saluran komunikasi digital kita, tidak hanya email. Dan terakhir yang paling penting, dampak, kerugian, dan pencegahan. Apa kerugian terbesar yang diuraikan oleh penulis? Dampaknya itu mengerikan. Tidak hanya kerugian finansial, tapi juga kerusakan reputasi, dan yang sering diabaikan adalah stres dan trauma psikologis bagi korban. Untuk pencegahan, buku ini memberikan langkah praktis, mulai dari kesadaran penggunaan untuk tidak mudah mengklik tautan mencurigakan, memverifikasi pengirim, hingga pentingnya melaporkan kasus ini ke pihak yang lebih berwenang, seperti polisi siber. Wah, berarti dari segi informatif, buku ini sangat bagus ya? Ya, sangat bagus. Namun ada sedikit kelemahan yang bisa kita soroti.
karena formatnya adalah modul dan ditulis oleh tim riset. Ada beberapa bagian yang terasa cukup akademis dengan kutipan referensi yang padat. Bagi pembaca awam yang murni mencari tips praktis, tata letak dan bahasa di beberapa bagian mungkin terasa agak berat, tapi ini bisa diatasi karena ringkasannya tetap jelas. Setelah kita beda isi buku, bagaimana penilaian Anda secara keseluruhan terhadap modul panduan waspada kejahatan atau phishing attack? Ini Mirna, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Baik, kelebihan utama buku ini ada pada kelengkapan dan konteksnya. Sebagai modul panduan, buku ini tidak hanya mendefinisikan masalah, tapi juga menjelaskan sejarah phishing sejak era AOL di pertengahan 1990-an hingga kasus terbaru di Indonesia. Gaya bahasanya juga cukup mudah dicerna untuk masyarakat umum, meskipun isinya adalah topik cyber yang cukup kompleks. Baik, Sarah, sebagai penutup, apa kesimpulan singkat Anda terhadap buku ini dan kepada siapa Anda akan merekomendasikannya membacanya? Oke, baik, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk 3 kelompok. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa yang ingin tahu lebih dalam tentang keamanan siber. Kedua, perusahaan, karyawan, atau organisasi, karena phishing adalah penyebab umum pelanggaran data di organisasi. Dan yang paling utama, semua pengguna digital adalah remaja hingga orang tua. Ini adalah edukasi pertahanan diri yang sangat penting. Baik, kesimpulannya, buku waspada kejahatan atau phishing attack adalah buku saku wajib di era digital ini. Ini adalah pengingat bahwa di balik kemudahan teknologi ada bahaya nyata yang mengintai dan kita harus tahu cara berenang dengan aman. Terima kasih Sarah atas ulasan yang sangat informatif ini. Sama-sama Tiara, semoga Sobat Beda Buku lebih banyak berwaspada. Pada buku, jangan tunda lagi. Lindungi data dan diri Anda, segera cari dan baca modul panduan waspada kejahatan dan phishing attack. Dan jadilah pengguna digital yang cerdas dan aman. Saya Tiara Hanas, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Beda Buku berikutnya. Halo Sobat Buku, perkenalkan saya Tiara Rayani Hana, saya sebagai host. Halo Sobat Buku, perkenalkan nama saya Mirna Susan Bekliu, saya sebagai narasumber ke-1. Halo Sobat Buku, perkenalkan nama saya Sarah Agresi Unibobo dan saya sebagai narasumber kedua. Halo Sobat Buku semuanya, perkenalkan saya Nafiani Tiara Koray sebagai kameramen.